Selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu harus bagaimana menggambarkan relasi saya dengan Bapak Ibu di Jemaat Waan. 32 tahun pelayanan saya sebagai seorang pendeta, dan di Jawa Barat ini saya telah melayani kurang lebih hampir 12 tahun. Tapi tampaknya inilah pertemuan kita yang pertama pada hari Sabat yang istimewa. Ada pepatah mengatakan, jauh di mata, dekat di hati. Walau ada juga dekat di mata, oh jangan, dekat juga di hati. Kenapa saya bicara demikian? Sebab di sebagian di antara Bapak Ibu Saudara sekalian bukanlah seorang yang asing bagi saya. Sebagaimana tadi istri saya katakan, keluarga Bapak Karjono ini adalah sahabat kami dari puluhan tahun yang lalu. Demikian juga keluarga Dr. Tomarere, kami selalu bersama-sama. Apalagi hamba Tuhan Pendeta Slamet Napu, selain kami adalah seangkatan, orang tua beliau adalah termasuk penolong pertama saya, dan saya anggap sebagai orang tua sampai mereka pindah ke Bandung ini ketika mereka masih berada di Kupang dulu. Sebab almarhum Bapak Napu, Opa, yang selalu menemani saya kalau saya berangkat pelayanan ke Pulau Kisar, Maluku Tenggara, karena pusat pelayanan kami di Kupang. Kami harus melintasi jalan darat, dan saya belum tahu jalan ke Timur-Timur atau sekarang tepatnya Timor Leste, tapi beliaulah yang selalu menemani saya. Bayangkan. Lalu Pendeta Napu juga, ini sedikit menceritakan adat saudara-saudara. Karena kita semua ini kan ada relasi, bukan? Karena Pendeta Napu menikah dengan Ibu Pendeta Napu ini, Ibu Pendeta ini dari Tanah Karo. Dan kami di adat orang Karo, saya Sembiring, mama saya Ginting, maka istri beliau ini, Ibu Ladeni, itu adalah yang harusnya menjadi pasangan nikah saya. Tapi karena Bapak Pendeta Napu yang sahabat saya ambil, maka secara adat dia menjadi saudara saya. Dan kemarin di konstituensi 11 Conference Jawa Barat saya tanya, di mana kalian melayani sekarang? Di Huaan. Hah? Saya kaget. Bukankah kalian di Sabta Marga? Oh tidak, Pendeta. Kami sudah 1 tahun berada di pelayanan di Huaan. Dan Bapak Ibu mohon maaf, tanpa diundang saya menawarkan diri. Nah, karena sudah saudara, bukan? Saya menawarkan diri, besok Sabat saya berada di Huaan. Dan beliau katakan, kirimkan judul khotbah, kirimkan ayat inti, semua kelengkapannya kirimkan sekarang. Nah, ini enaknya bersaudara. Ya sama seperti sekolah Sabat kita tadi, bukan? Oke, terima kasih. Saya belum tahu juga nama sampai sekarang pemimpin sekolah Sabat kami. Boleh sebutkan Pak? Bapak Binadi. Panggilnya? Binadi. Oke, terima kasih Bapak Binadi. Terima kasih untuk lagu yang sudah dinyanyikan tadi. Saya langsung terbayang, Pak, proses keselamatan kita sebagai orang percaya, kita akan menuju kepada kemuliaan. Dan kemuliaan, glorification,
akan menjadi tempat kita semua di mana lingkungan dosa tidak akan ada lagi. Saya kira kalau kita sudah di sana nanti tidak ada lagi prasangka seperti 10,5 orang Israel memprasangkai buruk saudaranya yang 2,5. Oke, ini sedikit perkenalan supaya Bapak Ibu mengenal saya dan kami keluarga, datang bersama istri dan kedua anak kami, senang bersama-sama. Dengan demikian Pak Karjono dengan Ibu Lucy, jangan segan undang saya besok lagi Pak ya. Artinya saya kira inilah pertemuan persahabatan keluarga yang sangat indah. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk kepada pelajaran kita. Hidup oleh firman Tuhan, syarat nama kita tetap berada dalam kitab kehidupan. Saya kira kita sudah mengenal pernah mendengar istilah kitab kehidupan. Oke? Dan bagaimana supaya kitab kehidupan ini tetap menjadi buku abadi, nama kita tercatat di sana, maka ada satu syarat yang kita harus lakukan, yaitu hidup dalam firman Tuhan. Kenapa ini sangat penting? Kita perlu mengerti bahwa kitab kehidupan adalah nama atau buku di mana nama kita semua tercatat di dalamnya. Dan sekali lagi, buku ini buku yang paling penting dari segala-galanya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu setuju atau berpendapat nama kita semua sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Amin? Atau ada yang tidak setuju? Ini seperti pemilihan ini. Atau ada yang tidak setuju bahwa nama kita sudah tertulis di sana? Kalau seandainya apapun jawaban kita di luar iya, maka ini keterangannya. Perhatikan, ada kitab kehidupan dan 7 ayat yang ada dalam Alkitab memberitahu kita. Pertama adalah Mazmur 69 ayat 28 yang nomor 1. Menjelaskan kepada kita bahwa kitab kehidupan adalah nama setiap orang yang benar dicatat oleh Tuhan. Apakah kita sudah benar? Tahapan keselamatan dari 3 tahapan yang dinyatakan secara Alkitabiah. Yang pertama adalah justification by faith, dibenarkan oleh iman, adalah sebuah tindakan ilahi melalui Yesus Kristus bahwa kita semua telah dibenarkan, sekalipun di antara kita masih ada kekeliruan. Pembenaran itu terjadi oleh karena Bapak Ibu semua, saya, kita menyambutnya lewat iman kita. Sama seperti anak-anak di sekolah ketika ujian berlangsung dan diperiksa oleh guru mereka, lalu didapati bahwa jawaban itu tidak sepenuhnya benar, tapi tendensinya sudah terlihat kepada kebenaran, maka guru membenarkan. Bukan berarti anak itu sudah melakukannya dengan benar, tetapi guru membenarkannya. Itulah yang terjadi ketika kita disebut sebagai orang benar. Lalu kedua, ayat yang kedua adalah Filipi 4 ayat 3. Bahwa kitab kehidupan adalah tempat nama pemenang iman dicatat. Itulah nama kita semua. Oke, yang ketiga, Wahyu 13 ayat 8, bahwa buku kehidupan itu di ayat ini dijelaskan adalah milik anak domba. Siapa itu anak domba? Kristus Yesus. Bahwa kitab kehidupan itu adalah milik Kristus. Lalu berikutnya ayat Wahyu 17 ayat 8.
bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita buku kehidupan diperuntukkan bagi semua orang. Tetapi apakah semua orang nama mereka tercatat di dalamnya? Tidak. Kecuali mereka yang telah dibenarkan. Dan berikutnya, ini syarat berikutnya bahwa nama mereka ada di sana. Wahyu 20 ayat 12. Bahwa di dalam, nanti ayat berikut maksud saya jelaskan sedikit lagi bahwa kitab kehidupan akan dibuka di hadapan tahta Allah. Akan dibuka di hadapan tahta Allah. Dan yang keenam, Wahyu 20 ayat 15, nama yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, mereka akan dilemparkan ke lautan api. Dan yang terakhir, Wahyu 21 ayat 27, nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan, merekalah yang akan masuk ke Yerusalem baru. Jelas Bapak Ibu? Oke, saya kira ini adalah sesuatu yang kita rindukan. Bahwa semua nama kita harus ada dalam kitab kehidupan. Amin? Oke, pertanyaannya, siapa yang akan masuk ke sana dan menjadi syarat utama untuk tetap ada di sana selain disebutkan tadi? Wahyu 3 ayat 5 menjelaskannya kepada kita. Siapa yang menang? Artinya orang yang menang itu adalah para pemenang. Kepadanya akan dikenakan pakaian putih. Pakaian putih adalah simbol dari tabiat. Dan aku, kata Yesus, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kalau begitu kita tahu persis. Siapa yang namanya akan tetap tertulis di sana adalah yang memiliki tabiat Yesus. Dan bila mana kita memiliki tabiat itu, nama kita tidak akan pernah dihapuskan oleh Yesus. Kenapa Yesus yang berhak untuk menulis dan menghapusnya? Karena kitab kehidupan itu adalah miliknya. Tetapi setiap orang yang memiliki iman dan menyambut kebenaran Tuhan, memiliki karakter Yesus Kristus, maka namanya akan tertulis di sana. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Saya tidak bisa bayangkan betapa bahagianya bila Bapak Yance, mana Pak Yance? Oh, Bapak terlalu depan jadi saya lihatnya ke belakang, tapi tidak apa-apa Pak Yance. Atau mungkin karena kita sudah menyatu juga dengan dipadamkannya lampu ya. Oh, ini hanya canda Pak Yance. Pak Yance, mana Bapak lebih bahagia? Yesus mengakui nama Bapak di hadapan Allah, atau Bapak Prabowo mengakui nama Bapak di majelis MPR? Yuk pilih. Bapak pilih. Amin saudaraku. Inilah pemenang. Oke? Apa persoalan kita sekarang? Persoalan kita sekarang adalah apakah kita ingin menjadi pemenang? Satu-satunya syarat menjadi pemenang apabila kita memiliki karakter Yesus. Dan bagaimana memiliki karakter Yesus? Apabila kita mengerti tentang kebenarannya untuk kita hidupkan. Pertanyaannya, di mana kita mengenal kebenaran Tuhan? Ada di Alkitab. Problem terbesar kita apa sekarang terhadap Alkitab? Apa problem terbesar umat manusia, terutama mereka yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, relasinya dengan Alkitab apa? Ini dia. Saya ingin menampilkan sebuah penelitian
yang disampaikan oleh sebuah lembaga research namanya LifeWay Research. Ini di Amerika Serikat, di Kansas. Presidennya adalah Ed Stetzer. Mengatakan begini, dia bertanya kepada anggota gereja dalam respondennya, apakah Anda suka dan menyenangi atau menghormati Yesus Kristus? Jawabnya apa? 90% gereja di Amerika setuju dan mengatakan, saya rindu untuk menyenangkan dan menghormati Yesus di dalam segala yang saya lakukan. Berapa persen? 90%. Berarti hanya 10% yang ragu-ragu atau tidak menjawab. Oke. Pertanyaan kedua. Kalau Anda ingin menyenangkan atau menghormati Yesus, berapa frekuensi Anda membaca Alkitab setiap hari? Ini Follow the Bible, program gereja kita. Jawabannya adalah 19% mengatakan setiap hari membaca Alkitab. 26% beberapa kali seminggu. 14% sekali seminggu. 22% sekali atau beberapa kali sebulan. 18% jarang atau tidak pernah. Berapa persen yang membaca setiap hari? 19. 90% umat Kristen mengaku saya ingin menyenangkan dan menghormati Yesus, tetapi dia tidak mau membaca atau mendengarkan kata-kata Yesus. Hanya 19% yang melakukannya setiap hari. Apakah menurut Bapak Ibu ini tidak kontradiksi? Ini situasi gereja dunia sekarang. Oleh karena itu, Ed Stetzer, presiden dari LifeWay Research, mengatakan, Anda dapat mengikuti Kristus dan melihat Alkitab sebagai sumber kebenaran Anda jika kebenaran itu tidak terserap dalam pikiran, aspirasi dan tindakan Anda tidak sepenuhnya terlibat dalam kebenaran. Kalau begitu, apa kesimpulan dari research ini? Maaf. Orang Kristen bersifat manipulatif terhadap imannya. Banyak orang Kristen memanipulasi dirinya sendiri. Kalau dia memanipulasi orang atau Tuhan yang tidak bisa dimanipulasi, lain persoalan. Orang Kristen tidak sadar sedang memanipulasi dirinya. Apakah ini sebuah jalan untuk menuju kemenangan? Saya mau sampaikan, ini mungkin sudah agak lama. Ini di gereja Masehi Advent hari ke-7. Statistik ini Bapak Ibu data yang disampaikan di GC Session, Rapat General Conference. Walaupun ini sudah agak lama datanya, tetapi mohon maaf, saya kira ini masih tetap relevan. Mungkin tidak terlihat karena ditutup bunga di sana. Ini data tahun 2018 dalam rapat tahunan General Conference. Survei ini mengatakan umat Advent hanya membaca Alkitab mereka setiap hari 48%. Ini berbeda di era 70-an dan 80-an. Kalau Bapak Ibu masih bisa men-search hasil daripada Barna Research dari Amerika, maka di era tahun 70-an 80-an, gereja mana yang suka membaca Alkitab, di nomor 1 atau nomor 2 akan selalu merujuk dan menunjuk
kepada gereja Masehi Advent hari ke-7. Umat Advent sedunia hanya 48% membaca Alkitabnya setiap hari. Apakah menurut saudara ini adalah arah kepada kemenangan? Jangan dijawab, tapi mari kita refleksikan, kontemplasikan. Orang tua, bawa ini kepada keluarga dan ajak anak-anak merenungkannya. Anak-anak, apakah Anda mau menjadi pemenang seperti orang tua? Di era digitalisasi ini mungkin harus ada penyesuaian, tetapi jangan teknologi semata-mata yang kita anggap menjadi sumber kemenangan kita. Lalu, apakah umat Advent sedunia belajar Alkitab? Setiap hari, jawabannya hanya 36%. Oke, kalau Bapak Ibu perlu ini nanti bisa di-share. Tapi saya mau katakan, fakta sedang memprihatinkan. Sementara kita ingin nama kita tetap tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi kita tidak suka mendengarkan kata-kata Yesus. Ini sebuah kontradiksi. Baik, bagaimana caranya kita bisa menyukai firman Tuhan? Saya ingin kita mengikuti teladan Yesus belajar Alkitab. Simple, saudaraku. Perhatikan ini. Ada 4 hal, perhatikan. Yesus adalah pembaca Alkitab yang sejati. Yang kedua, Yesus adalah pelajar Alkitab yang tekun. Ketiga, Yesus adalah pengguna Alkitab yang konsisten. Keempat, Yesus adalah pengajar Alkitab yang berkuasa. Ini sebuah rangkaian proses yang terjadi dalam kehidupan Yesus karena dia selalu berpusat kepada firman Allah. Mari kita lihat secara cepat. Yesus pembaca Alkitab yang tekun, sejati. 1 Timotius 4 ayat 13 mengajarkan kepada kita bertekunlah dalam membaca Alkitab atau kitab suci. Perhatikan Yesus dalam ketekunannya membaca Alkitab. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Matius, itu ada 28 pasal. Lihat Alkitab itu dalam cerita yang dinarasikan oleh Matius, maka Yesus mengutip 23 dari 39 kitab perjanjian lama. Artinya Yesus adalah pembaca Alkitab. Oke, demikian juga di Injil Markus yang 16 pasal itu Yesus mengutip 23 dari 39 Alkitab perjanjian lama. Artinya dia pembaca. Demikian juga di Injil Lukas. Dari 24 pasal itu, 29 dari perjanjian lama, kitab perjanjian lama dikutip oleh Yesus Kristus. Dan termasuk di kitab Markus. Yang 21 pasal itu Yesus menggunakan 19 kitab perjanjian lama. Artinya saudaraku, kalau kita mau mengerti tentang kebenaran firman, tidak ada caranya kecuali kita membaca Alkitab itu sendiri. Amin? Tidak ada cara lain. Bagaimana cara kita membaca? Itu metodologis. Kita biasanya menggunakan indera penglihatan. Tapi bagi saudara-saudara yang tidak beruntung karena indera penglihatannya cedera ataupun tidak berfungsi, kita bisa menggunakan telinga. Bahkan orang yang tidak punya mata dapat menggunakan jarinya. Tentu Bapak Ibu mengenal seorang penyanyi terkenal dan penulis lagu Sion terkenal, Fanny Crosby. Fanny Crosby dalam sebuah kesaksiannya mengatakan,
Kalau ditanya dan harus memilih ulang, apakah Anda memilih mata dipulihkan atau buta? Dia katakan, biarkan mata saya buta. Karena dalam kegelapan dunia saya melihat cahaya Yesus. Tapi justru ketika mata saya terbuka lebar, saya tidak bisa melihat Yesus. Yesus pembaca Alkitab. Yesus yang kedua, Yesus pelajar kitab yang tekun. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Saya kira bisa dilihat semua ya. Lukas 2 ayat 46 dan 47. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Yuk, mari ingat ulang cerita ini. Menurut Bapak Ibu, Yesus usia berapa di sini? Berapa? 12 tahun. Lihat, dia duduk di tengah-tengah alim ulama. Menurut Bapak Ibu, alim ulama ini sudah berjenggot atau belum? Kira-kira, sudah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, jenggot mereka masih hitam atau sudah putih? Apa artinya? Orang-orang yang senior. Orang 12 tahun, anak 12 tahun berdiskusi dengan guru besar Alkitab. Ahli-ahli Taurat di bait suci. Dan perhatikan kalimat berikut ayat 47. Dan semua orang, siapa itu semua orang itu? Alim ulama, ahli-ahli Taurat, guru-guru besar tadi sangat heran akan apa? Apa? Kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Mengapa seperti itu, saudaraku? Karena dia selain suka membaca Alkitab, dia adalah pelajar Alkitab. Saya harap Bapak Ibu membedakan dalam program Follow the Bible antara membaca dan belajar. Saya harap Bapak Ibu membedakan. Kenapa saya bilang begitu? Kita seringkali menargetkan pasal-pasal, tapi sesungguhnya kita tidak belajar. Yang penting 1 tahun ini saya sudah khatam membaca Alkitab. Begitu? Kalau saya anjurkan, lebih baik saudara membaca 1 ayat tapi mengerti maknanya daripada membaca 2-3 pasal tapi sama sekali tidak mengerti maknanya. Sebab selain orang suka membaca Alkitab, yang harus dilakukan adalah dia belajar Alkitab itu sendiri. Oke? Mungkin nanti Bapak Pendeta Slamet bisa ajari kita atau terutama di acara pemuda, mungkin barangkali bagaimana cara menggali Alkitab. Ada istilah dalam dunia teologi, eksegesis atau eksposisi. Ini adalah bagian atau proses cara memahami Alkitab. Kalau saudara-saudara kita orang Yahudi ada lagi caranya. Oke, kita tidak belajar ke sana, kita belajar ini saja. Belajar Alkitab. Oke? Lalu yang ketiga, Yesus pengguna Alkitab yang konsisten. Karena dia membaca Alkitab, dia belajar Alkitab, mengerti maknanya, maka dia menggunakan Alkitab secara konsisten di dalam kehidupannya. Misalnya, ketika dia dicobai setan, dia mengutip Ulangan 8 ayat 3, pasal 6 ayat 16 dan pasal 6 ayat 13 untuk mengcounter, melawan godaan setan. Hanya orang yang melandaskan dirinya kepada firman-lah memiliki fondasi iman batu karang. Tidak hanya sekedar logika, tidak hanya sekedar pendapat. Oke, karena waktu kita sudah sampai berapa ini?
Oh, masih bisa ada waktu ya Pak Pendeta ya? Masih ada waktu ya? Saya lanjutkan. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, dia mengutip Yesaya, dia mengutip Mazmur, dia mengutip Tawarikh, dia mengutip Keluaran, Ulangan, Imamat dan Raja-Raja. Dia pengguna Alkitab. Di khotbah akhir zaman yang disampaikan Yesus yang dicatat dalam Matius 24-25, dia mengutip 5 kitab perjanjian lama. Dia kitab Daniel, Yesaya, Yehezkiel, Yoel dan Keluaran. Dan dia himpun itu dalam sebuah tema, eskatologi, akhir zaman. Yesus pengguna Alkitab. Dalam kehidupan yang lain ketika dia dikritik oleh orang-orang di sekitarnya sebagai sahabat pemungut cukai, dia menggunakan kitab Hosea. Ketika dia dikritik tentang hari Sabat, pemeliharaan Sabat yang tidak benar menurut orang-orang Farisi, dia mengutip kitab Samuel, Imamat, Bilangan, dan Hosea. Dalam setiap aspek hidupnya, dia landaskan kepada kebenaran. Oke, yang ketiga, Yesus mengajar Alkitab penuh berkuasa. Menurut Bapak Ibu, kenapa Yesus berkuasa dalam mempelajari Alkitab? Mengajar Alkitab. Mengapa? Karena dia membaca Alkitab. Karena dia belajar Alkitab. Karena dia menghidupkan Alkitab. Markus 1 ayat 21-22. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Mari kita mencintai kitab suci kita seperti Yesus telah meneladaninya. Pertanyaannya, mengapa Yesus begitu mencintai Alkitab? Ada 2 jawabannya. Sistem pengajaran di lingkungan bangsa Israel dan keluarganya sendiri. Ada 2. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi pemenang, maka ajari mereka dalam lingkungan dan kehidupan keluarga untuk mencintai Alkitab. Bagaimana caranya? Ini sedikit saya ambil dari sebuah tulisan yang dikarang oleh Dr. J.L. Abineno tentang kehidupan Yesus dan pendidikannya. Pendidikan Yesus pada usia 6-7 tahun, dia belajar membaca dan menghafal nas-nas Alkitab atau Torah. Dan pada usia 10 tahun, dia telah mengartikan maksud dari bacaannya. Dia telah menafsir. Karena itu setelah usia 10 tahun, pada usia 12 tahun, di mana tadi kita lihat dia ada di bait suci, itu dia dikatakan sebagai anak bar mitzvah. Anak yang telah memenuhi syarat atau telah disyaratkan memenuhi hukum. Maka dia telah dapat mengerti tentang Alkitab. Itu sebabnya di usia 12 tahun tidak heran Yesus berdiskusi dengan guru-guru besar Alkitab di bait suci. Pertanyaan saya, mohon jangan disalah mengerti. Mohon jangan disalah mengerti. Di mana anak-anak kita dibesarkan dalam lingkungan pendidikan? Apakah anak-anak kita di pendidikannya membuat Alkitab merupakan satu bagian yang penting dalam pembelajaran mereka? Kalau seandainya Bapak dan Ibu menjawab tidak, pertanyaan saya kedua, apakah di keluarga anak-anak kita mendapat porsi bahwa Alkitab itu penting menurut orang tua? Kalau pertanyaan kedua Bapak Ibu menjawabnya tidak, pertanyaan saya ketiga, dengan cara seperti itu, mungkinkah anak-anak kita menjadi pemenang iman? Saya ragu. Saya ragu.
Kalau anak-anak kita tidak menjadi pemenang iman, apakah mungkin namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Bapak Ibu sudah lihat rangkaiannya? Pelajaran ini penting untuk kita. Saya tidak sedang mempromosikan sekolah Advent. Sebab ada juga orang yang berada di sekolah Advent pun ketika dia tidak serius, keluarnya bukan emas, tapi kuningan. Tapi anak-anak kita yang sekolah di Babel seperti Daniel, yang tampaknya kuningan, tetapi ketika secara naluri, secara fondasi dasar pemikiran, dia dapat mengaplikasi kebenaran dalam kehidupan di tengah dunia pendidikan seperti itu, dia pun dapat menjadi emas. Dan perhatikan keluarga Yesus. Siapa ibunya? Siapa nama ibu Yesus? Maria. Siapa itu Maria? Maria itu, saudaraku, kerabat dari Zakaria. Tahu siapa Zakaria? Dia adalah imam yang ada di dalam bait suci yang lama sekali baru keluar. Orang pikir dia mati, tapi karena giring-giringnya masih terdengar, maka orang katakan dia masih hidup. Kenapa dia lama di dalam bait suci? Karena dia bertemu malaikat dan memberitahu bahwa Elisabeth istrinya yang mandul itu akan mengandung. Dan dia mempertanyakan otoritas Tuhan sehingga dia lama di dalam. Yang akhirnya keluar-keluar, dia dibisukan oleh malaikat karena ketidakpercayaannya. Perhatikan, Maria berada di lingkungan orang yang mencintai Alkitab. Siapa ayahnya? Yusuf. Yusuf bukan seorang teolog, Bapak Ibu. Dia adalah anggota awam kalau kita mau katakan seperti sekarang. Tapi saya mau katakan, Yusuf adalah seorang teolog yang sangat luar biasa, yang mengaplikasikan Alkitab bukan sebagai cambuk, tetapi sebagai sumber rahmat. Dan itu dilihat ketika Maria yang tunangannya telah mengandung. Saudara tahu hukum kalau mengandung di luar pernikahan? Dirajam dengan batu. Tapi dia tidak melakukan itu. Justru dia mau menjaga nama baik Maria. Kalau tidak diintervensi oleh malaikat, mungkin dia sudah ceraikan. Tapi setelah malaikat berkata bahwa kandungan Maria dari Roh Kudus, maka dia akhirnya menerima dan mengakuinya. Perhatikan, Yesus hidup di tengah orang tua yang takut akan Tuhan. Mari kita ajarkan kepada anak kita takut akan Tuhan, dan beban ini, tanggung jawab ini ada pada orang tua. Tidak heranlah Alkitab menyebutkan Maria itu seorang wanita yang dikaruniai, seorang wanita yang diberkati secara istimewa, seorang yang terpilih, seorang yang beroleh anugerah. Itu sebabnya Maria dipercaya oleh Tuhan mengandung firman dari surga di dalam perutnya. Bapak Ibu, pertanyaan saya kepada kita, apakah Tuhan mempercayai Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak? Jangan dijawab, tapi dipikirkan. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, maka kita akan sama seperti Maria. Bayangkan, firman Allah diturunkan ke kandungan seorang wanita. Itu hanya bisa diberikan bagi orang yang bisa dipercaya olehnya. Apakah Bapak Ibu percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Tetapi apakah Bapak Ibu mengerti Tuhan Yesus percaya kepada Bapak Ibu dan saya? Renungkan baik-baik. Kalau nama kita ingin tetap di dalam kitab kehidupan,
ini penting untuk kita pikirkan. Saya ingin mengakhirinya dan mengingatkan, Yesus menjadi seorang pembaca Alkitab yang sejati. Yesus seorang pelajar Alkitab yang tekun, seorang pengajar Alkitab yang berkuasa, seorang pengguna Alkitab yang konsisten. Itu didukung oleh lingkungan pendidikannya dan lingkungan keluarganya. Mari kita akhiri dengan kesaksian ini. Timotius disebut mengenal jalan selamat dalam kitab suci karena memiliki seorang ibu dan nenek yang takut akan Tuhan. Petrus mengerti isi kitab suci karena dididik oleh Yesus Kristus. Ingat, sampai menjelang salib Petrus ini masih pengkhianat, saudara-saudara. Ingat 3 ayam berkokok, dia telah menipu berapa kali? 3 kali. Seperti murid-murid Yesus yang lain percaya isi kitab suci karena mereka dididik. Seperti jemaat di Roma menurut Roma 15 ayat 4, teguh berpegang pada pengharapan dari kitab suci karena mereka telah mengenal kebenaran itu. Seperti Apolos. Apolos ini seorang yang mahir bicara. Mahir dalam soal-soal kitab suci dan membuktikan kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias menurut Kisah 18 ayat 24. Anak-anak kita akan seperti itu, bahkan kita pun akan seperti itu apabila kita mengikuti teladan Yesus. Mari kita akhiri. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. Yuk, jangan baca yang di dalam kurung ya. Kita baca yang di luar. Tapi saya ingin suara kita lebih kencang dari yang tadi. Setuju? Mari kita baca bersama-sama. Walaupun ini di tanah Pasundan, saudara-saudara, saya ingin kita bicara lebih kencang. Oke, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Terima kasih. Renungkanlah itu. Renungkanlah kitab Taurat. Renungkanlah kitab suci siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.